Langit sore memudar perlahan, menumpahkan semburat oranye yang lembut di atas hamparan Laut Jawa. Perahu-perahu nelayan kecil terlihat bagaikan bayangan gelap di kejauhan. Sementara ombak mengembuskan buih putih yang memantulkan cahaya senja. Dava memandang pemandangan itu dari balik kaca mobil sewaan yang membawanya pulang. 8 bulan berlayar di samudera meninggalkan jejak asin di kulitnya. Dan setiap detik perjalanan darat kini terasa seperti jalan pulang yang tak sabar diselesaikan. Ia menurunkan kaca jendela. Udara daratan yang hangat bercampur aroma tanah basah menyambutnya, berbeda jauh dengan udara laut yang tajam dan asin. Hidungnya menangkap bau rerumputan yang baru tersiram hujan sore. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, perpaduan rindu dan nostalgia. Seperti kembali ke potongan masa kecil yang lama tertinggal. Mobil berbelok meninggalkan jalan raya utama, memasuki jalan desa yang lebih sempit. Pohon-pohon jati berjejer di kiri kanan, tinggi menjulang dengan ranting yang saling bersilangan. Saat angin berhembus, dedaunan bergesekan menimbulkan suara berdesir, seolah-olah pepohonan itu berbisik menyambutnya. Dava menatap ke arah pepohonan yang merunduk, dan untuk sesaat, ia merasa seperti dilihat oleh mata-mata tak kasat mata. Lampu mobil menyorot papan kayu tua dengan tulisan yang mulai pudar. Selamat datang di Desa Renggala. Di bawahnya, cat merah samar membentuk garis seperti bekas goresan. Dava mengerutkan kening. Ia ingat papan itu sejak kecil selalu terlihat sama. Hanya catnya kini lebih lusuh dan kayunya retak. Namun entah kenapa, kali ini papan itu memberi kesan berbeda, lebih suram. Seolah menjadi gerbang dunia lain yang diam-diam menatap balik setiap orang yang melintas. Perlahan jalan menurun melewati ladang padi yang sudah dipanen. Di kejauhan, lampu-lampu rumah desa mulai menyala, bagaikan bintang kecil yang menyebar di lembah. Dava menarik napas panjang. Bayangan Amina istrinya melintas di benaknya. Rambut hitam yang biasa diikat sederhana. Senyum lembutnya saat mengantarkan Dava ke pelabuhan 8 bulan lalu. Kerinduan menyesakkan dadanya. Ia tak sabar merasakan hangat tangan Amina lagi. Mendengar suaranya yang menenangkan, namun rasa rindu itu perlahan tercampur dengan keganjilan yang sulit ia singkirkan. Udara desa ini berbeda. Bukan hanya karena lembab setelah hujan, ada hawa dingin yang menyusup dari balik pepohonan jati, semacam ketenangan yang terlalu sunyi. Burung-burung malam tak berkicau, jangkrik pun terdengar jarang. Dava mencoba menepis pikirannya. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Gumamnya pelan. Mobil akhirnya berhenti di tepi jalan tanah yang menuju rumah keluarga Tirtayasa. Rumah itu berdiri di tengah halaman luas yang dikelilingi pagar bambu. Dari luar, rumah panggung kayu itu terlihat megah untuk ukuran desa. Tiang-tiang jati tebal menopang atap limasan berlapis genting tua. Ukiran di dindingnya menceritakan motif-motif klasik yang diwariskan turun-temurun. Di bawah sinar lampu minyak di serambi, ukiran-ukiran itu menampilkan bayangan seperti wajah yang berubah-ubah. Dava turun dari mobil mengangkat kopernya. Tanah basah menempel di sepatu, menebarkan aroma lumpur bercampur daun kering. Setiap langkahnya memicu kenangan masa kecil. Suara riang kawan-kawan bermain petak umpet, tawa Amina saat mereka masih remaja, serta suara berat Pak Tirtayasa, ayahnya, yang selalu tegas namun penuh wibawa. Pak Tirtayasa bukan sekadar ayah. Ia adalah sosok penting di desa, seorang mantan lurah yang dihormati karena kebijaksanaannya, sering diminta pendapat dalam rapat desa, dan dikenal punya pengetahuan luas tentang adat dan sejarah Renggala. Namun bahkan ketika Dava masih kecil, ada aura tertentu yang tak bisa dijelaskan dari lelaki itu. Mata hitamnya yang dalam, tatapan yang seolah tahu lebih banyak daripada yang pernah ia ucapkan. Dava menatap rumah panggung yang kini tampak lebih tua dari ingatannya. Lampu di serambi berayun pelan tertiup angin, menimbulkan bayangan yang bergerak seperti sosok yang menunggu. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri? Pertanyaan itu melintas begitu saja. Ia mendengar langkah kaki pelan di dalam rumah. Suara papan kayu yang berderit. Seseorang membuka pintu depan. Cahaya temaram lampu minyak menyorot sosok perempuan yang dikenalnya. Amina, meski hanya sekilas, mata Dava menangkap sesuatu yang tak biasa di wajah istrinya. Senyum Amina muncul. Tapi matanya memancarkan kelelahan yang tak ia pahami. Seperti ada cerita panjang yang disembunyikan. Namun seketika itu pula Dava menepis kekhawatiran. Kerinduan mengalahkan segalanya. Ia segera mendekat merengkuh Amina dalam pelukan. Merasakan wangi rambutnya yang lembut, Mas. Akhirnya, bisik Amina lirih. Suaranya terdengar serak, seolah sudah lama tidak berbicara keras.
Dava menutup matanya, membiarkan kehangatan itu menenangkan jiwa yang lama terombang-ambing di lautan. Namun di balik semua itu, hawa aneh dari gerbang desa hingga ke serambi rumah tak juga hilang, seperti embusan dingin yang mengintai dari balik kegelapan, menunggu waktu untuk menampakkan dirinya. Malam semakin larut, dan langit renggala bertabur bintang. Di kejauhan, suara gonggongan anjing desa terdengar putus-putus, lalu sunyi. Dava menatap pekarangan yang diselimuti bayangan pepohonan. Dalam hatinya, tanpa alasan yang jelas, ia merasa bahwa kepulangannya kali ini akan membawa cerita yang jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Aminah merasakan pelukan Dava yang hangat masih melekat di tubuhnya. Ketika mereka akhirnya melangkah masuk ke rumah panggung, aroma kayu tua bercampur wangi melati yang samar menyergap indera, membuatnya sejenak terdiam. Lampu minyak di ruang tengah memancarkan cahaya kekuningan yang menyoroti dinding-dinding jati dengan ukiran motif sulur. Bayangannya bergerak pelan mengikuti tarian api rumah itu, yang bagi banyak orang adalah simbol kemegahan keluarga Tirtayasa. Bagi Aminah sudah lama menjadi tempat yang memerangkap. 8 bulan tanpa Dava membuatnya belajar bertahan dalam sunyi yang panjang. Pada awalnya, ketika Dava baru berangkat melaut, Aminah berusaha menata hidup sehari-hari seperti biasa. Ia bangun pagi menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Pak Tirtayasa, menjemur pakaian di halaman yang luas, lalu mengurus kebun kecil di samping rumah. Di mata tetangga, kehidupannya terlihat wajar. Menantu yang setia, rajin dan ramah, tetapi di balik senyum yang ia paksakan, ada ketegangan halus yang semakin lama semakin sulit ia abaikan. Pak Tirtayasa memang tidak pernah secara terang-terangan memusuhi. Lelaki tua itu jarang bicara, namun setiap tatapan matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa Aminah jelaskan. Kadang ketika mereka makan bersama, Aminah merasakan sorot mata mertua itu menelusuri gerak-geriknya, bukan tatapan kasih seorang ayah, melainkan pandangan yang tajam, seolah menimbang-nimbang atau menyimpan rahasia. Bila mata mereka bertemu, Pak Tirtayasa akan berpaling cepat, seperti tak ingin ketahuan. Larangan-larangan kecil mulai muncul, semakin lama semakin aneh. Jangan menyalakan lampu gudang belakang selepas maghrib, ucapnya suatu sore. Nada suaranya datar tanpa penjelasan. Jangan keluar rumah setelah pukul 9. Tidak baik. Ketika Aminah bertanya alasannya, Pak Tirtayasa hanya menatapnya lama lalu berkata, aturan rumah ini sudah ada sejak lama. Turuti saja nak. Awalnya Aminah menuruti, menganggap itu bagian dari adat lama yang memang kental di desa Renggala. Namun semakin sering ia tinggal sendirian, larangan-larangan itu menekan pikirannya. Pernah suatu malam sekitar pukul 10, ia terbangun karena haus dan ingin mengambil air di dapur. Saat melewati lorong, ia mendengar suara langkah kaki dari arah gudang belakang. Pelan, berat, seolah seseorang sedang menapaki papan kayu satu persatu. Padahal ia tahu Pak Tirtayasa tidur di kamar depan. Saat Aminah memberanikan diri mengintip, lorong itu kosong. Hanya lampu minyak yang bergoyang kecil, menebarkan bayangan panjang yang seakan bergerak sendiri. Malam-malam berikutnya tak jauh berbeda. Suara pintu berderit, aroma melati yang tiba-tiba menyengat, atau bisikan lirih yang tak jelas kata-katanya. Aminah mencoba menenangkan diri, menyalahkan angin malam atau imajinasinya yang terlalu lelah, tetapi rasa gelisah itu makin sulit ditepis. Ia merasa rumah itu hidup dengan cara yang tak ia pahami. Di siang hari, Pak Tirtayasa tetap menunjukkan wajah ramah pada tetangga. Setiap ada warga yang datang, ia menyapa dengan senyum, menanyakan kabar sawah atau hasil panen. Orang-orang desa menaruh hormat padanya, menyebutnya sebagai sesepuh bijak. Aminah melihat bagaimana mereka menunduk hormat, memanggilnya Mbah Tirtayasa, dan menceritakan persoalan mereka dengan penuh kepercayaan. Di depan mereka, Pak Tirtayasa adalah sosok yang dihormati dan dicintai. Namun ketika pintu rumah tertutup, suasana berubah. Ada keheningan yang menekan, seolah tembok-tembok kayu menahan rahasia. Pak Tirtayasa sering duduk di ruang tengah sendirian hingga larut malam, menatap kosong ke arah jendela. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti berdoa atau berbicara pada seseorang yang tidak tampak. Aminah beberapa kali mendengar gumaman itu, tetapi kata-katanya tak bisa ia tangkap. Campuran bahasa Jawa kuno dan sesuatu yang asing. Hari-hari yang panjang membuat Aminah merasa semakin terisolasi. Ia jarang keluar rumah, bukan hanya karena larangan Pak Tirtayasa, tetapi karena perasaan tidak nyaman yang terus membayanginya. Ketika ia sempat pergi ke pasar, para tetangga menyapanya hangat, namun di mata mereka ia membaca rasa iba yang samar, seakan mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui.
Beberapa ibu-ibu bahkan sempat berbisik pelan ketika Aminah lewat, namun begitu ia menoleh, mereka hanya tersenyum canggung. Suatu sore ketika matahari tenggelam di balik pepohonan jati, Aminah memberanikan diri membuka jendela gudang yang selama ini selalu tertutup rapat. Udara dari dalam gudang berhembus keluar, membawa aroma tanah lembab bercampur wangi melati yang menyengat. Di dalamnya gelap gulita, hanya sedikit cahaya senja yang menembus celah kayu. Ia menatap lama, jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan aneh, seperti dipanggil masuk, tapi sebelum ia melangkah, suara berat Pak Tirtayasa terdengar dari belakang. "Bukankah sudah kukatakan jangan membuka gudang setelah maghrib?" Suaranya pelan namun tegas. Aminah terlonjak kaget, berbalik dan menemukan mertuanya berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tatapannya tajam dan tak terbaca. "Maaf Pak, saya hanya ingin menjemur pakaian yang tertinggal." Aminah berusaha mencari alasan meski suaranya bergetar. Pak Tirtayasa menatapnya lama, terlalu lama, hingga Aminah merasa udara di sekitarnya menipis. Akhirnya lelaki tua itu menghela napas, tutup kembali. Malam di Renggala tak baik untuk orang yang tidak tahu aturan. Ia berbalik meninggalkan Aminah yang masih terpaku. Sejak kejadian itu, rasa takut Aminah semakin menjadi. Ia mulai tidur dengan lampu kecil menyala, telinga selalu awas pada setiap suara. Dalam kesunyian malam, bayangan di dinding seolah bergerak sendiri, dan kadang ia merasakan hembusan angin dingin meski semua jendela tertutup rapat. Meski begitu, Aminah tetap berusaha menjaga wajah tenang ketika berbicara dengan Dafa lewat telepon satelit yang sesekali bisa dihubungi. Ia tidak ingin suaminya khawatir saat berada jauh di tengah laut. "Semua baik-baik saja di sini." Begitu jawaban yang selalu ia berikan meski hatinya menjerit kini. Dengan Dafa yang telah kembali, Aminah merasakan secercah lega. Namun bayang-bayang gelap yang selama berbulan-bulan mengintai tidak serta-merta lenyap. Malam itu ketika Dafa tertidur lelap setelah perjalanan panjang, Aminah masih terjaga. Dari balik jendela kamar, ia menatap pekarangan yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan, ia bisa melihat Pak Tirtayasa berdiri di serambi, diam menatap ke arah pepohonan jati yang bergoyang. Tatapan lelaki tua itu kosong, tapi dalam diamnya ada sesuatu yang menakutkan. Sebuah rahasia yang mengikat rumah tua itu dalam ketenangan yang bukan milik manusia. Aminah memeluk lututnya sendiri, berusaha mengusir rasa dingin yang tiba-tiba merayapi kulit, menyadari bahwa kedatangan Dafa mungkin belum cukup untuk mengusir kegelapan yang diam-diam menunggu di setiap sudut rumah panggung peninggalan keluarga Tirtayasa. Malam itu berakhir tanpa tidur nyenyak bagi Aminah. Meski tubuhnya lelah, matanya tetap terbuka, memandangi langit-langit kamar yang dilingkupi bayangan. Suara jangkrik di luar jendela terasa jauh, seolah tersedot ke dalam kabut tak kasat mata. Dafa terlelap di sampingnya, napasnya teratur, tetapi Aminah merasakan kehadiran lain yang tak bisa ia abaikan. Seperti tatapan yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Ketika fajar mereka, Aminah bangkit lebih awal, berharap cahaya pagi akan menyingkirkan kegelisahan yang menyesakkan dadanya. Ia berjalan ke serambi, dan langkahnya berhenti mendadak. Aroma melati yang tajam menyambut, begitu pekat hingga menusuk hidung. Biasanya, wangi melati hanya tercium samar di taman kecil milik mereka. Tetapi pagi itu aromanya seolah menempel di udara. Padahal hujan semalam telah membuat tanah basah dan bunga-bunga layu. Aminah menunduk, memeriksa tanah di sekitar serambi. Tidak ada bunga yang baru mekar. Tidak ada tanda bahwa seseorang menaburkan wewangian. Namun hawa melati itu seakan mengepung, membuatnya mual. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikannya, lalu melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Di dapur, keganjilan lain menunggu. Pintu belakang rumah terbuka lebar, padahal malam sebelumnya ia ingat betul menutupnya rapat, bahkan memeriksa kuncinya 2 kali. Angin pagi meniup tirai kain, menimbulkan suara gemerisik yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke lorong, berharap melihat Dafa atau Pak Tirtayasa. Tak ada siapapun, hanya derit kayu yang pelan, seperti langkah yang menahan napas. "Pak," panggilnya ragu. Tak ada jawaban. Aminah menutup pintu dengan cepat, menekan gagang kunci hingga bunyi klik terdengar pasti. Namun rasa tak aman tetap menggantung. Ia tahu rumah itu besar, banyak celah dan ruang gelap yang bisa menjadi tempat persembunyian. Dan entah kenapa, setiap bayangan di sudut pandangnya terasa hidup. Siang harinya, Dafa pergi ke balai desa untuk bertemu beberapa teman lama. Aminah memutuskan menjemur pakaian di halaman belakang. Udara terik membuatnya sedikit tenang, sampai suara bisik-bisik samar mengusik telinganya.
Awalnya ia mengira itu hanya suara angin lewat di sela bambu. Namun ketika ia menahan napas, suara itu terdengar jelas lirih. Seperti dua orang bercakap-cakap dengan nada tergesa. Ia menoleh ke arah kebun kecil di samping rumah, tetapi tak ada seorang pun. Suara itu justru terdengar lebih dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Aminah meletakkan jemuran dan melangkah ke serambi. Lorong menuju gudang terlihat gelap meski matahari siang menyinari pekarangan. Bisikan itu berhenti mendadak begitu kakinya menapaki ambang pintu, seolah menyadari kehadirannya. Jantung Aminah berdetak cepat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa pikirannya bermain-main, tapi dorongan untuk memeriksa gudang begitu kuat, tangannya terangkat ke pegangan pintu gudang yang berat. Namun sebelum sempat mendorongnya, suara berat Pak Tirtayasa terdengar dari balik lorong depan. "Sedang apa, Nak?" Suaranya tiba-tiba muncul begitu dekat, membuat Aminah hampir menjerit. Saya hanya mengecek jemuran, Pak," jawab Aminah tergagap. Buru-buru menurunkan tangannya, Pak Tirtayasa menatapnya lama. Mata tuanya berkilat aneh di bawah bayang-bayang atap. "Jangan terlalu sering mendekati gudang. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak kau ganggu." Aminah menunduk, menelan rasa tidak nyaman. Mertuanya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan aroma tembakau yang samar. Ketika sosoknya menghilang, Aminah menyadari aroma melati kembali menguat, padahal matahari siang terik tanpa angin. Menjelang sore, Aminah pergi ke warung kecil di ujung desa untuk membeli bahan masakan. Pemilik warung, Bu Sarti, menyapanya dengan senyum ramah, namun sorot matanya memendam sesuatu. "Bagaimana kabar Mbah Tirtayasa?" tanya Bu Sarti sambil menakar beras. "Sehat, Bu, Mas Dava juga baru pulang," jawab Aminah. Bu Sarti mengangguk pelan. "Syukurlah rumah itu tetap seperti dulu ya." Pertanyaan itu membuat Aminah terdiam. "Maksudnya, Bu?" Bu Sarti ragu sejenak, lalu menurunkan suaranya. Cuma cerita lama dulu. Sebelum Mbah Tirtayasa menikah, katanya keluarga itu pernah mengalami kejadian. Ada perempuan yang hilang di sekitar rumah itu, tak pernah ditemukan. Orang-orang bilang arwahnya masih berkeliling, menebar wangi melati. Tapi itu kan cerita orang tua. Jangan diambil hati, Aminah menelan ludah. Wangi melati, ingatan pagi tadi langsung menyeruak. Ia berusaha tersenyum, namun jantungnya berdegup kencang. Malam datang lebih cepat, langit ditelan mendung. Dava yang kelelahan tertidur lebih awal, meninggalkan Aminah sendirian di ruang tengah. Hujan rintik mengetuk atap seng, menambah kesan sepi. Ia membawa segelas teh hangat, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Tiba-tiba suara pintu belakang berderit pelan. Aminah menoleh spontan. Pintu yang tadi sudah ia kunci kembali terbuka setengah, bergoyang-goyang ditiup angin dingin. Lampu minyak di dekatnya berkedip, nyaris padam. Aminah bangkit. Jantungnya serasa hendak pecah. Siapa di sana? Suaranya bergetar, tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan derit kayu. Ketika ia menutup pintu itu, bisikan lirih kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Kata-katanya tak jelas, hanya desis panjang seperti orang mengucapkan doa. Aminah menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya bayangan Dava yang tertidur lelap di kamar. Aroma melati menyesakkan ruangan, begitu kuat hingga membuatnya pusing. Ia merapatkan pintu, menggemboknya dengan tangan gemetar, lalu kembali ke kamar. Namun bisikan itu seakan mengikuti, merayap di sepanjang lorong, mengiringi langkahnya di sisi ranjang. Aminah menatap Dava yang tak terganggu sama sekali. Ia ingin membangunkannya tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia berbaring, memeluk bantal sambil berdoa dalam hati, mencoba menepis bayangan yang terus mengusik. Keesokan paginya, saat Dava bersiap pergi sebentar ke balai desa, Aminah menahannya di ambang pintu. "Mas, semalam pintu belakang terbuka sendiri. Aku mendengar bisikan seperti ada yang masuk." Dava mengerutkan kening, menatapnya serius. "Kamu mungkin capek, Mina." "Mungkin angin." "Bukan, Mas. Aku yakin mendengarnya." Aminah menelan ludah. Dan wangi melati itu terlalu kuat. Dava diam beberapa saat lalu mengusap bahu istrinya. "Nanti malam kita periksa bersama, jangan khawatir. Aku di sini sekarang." Meski kata-kata itu menenangkan sejenak, Aminah tahu keganjilan di rumah tua ini bukan sekadar angin atau imajinasi. Saat Dava melangkah pergi, tatapan mata Pak Tirtayasa dari serambi mengikuti mereka. Mata yang menyimpan rahasia, dingin dan tak terbaca. Sementara aroma melati kembali menguar, samar namun pasti. Seolah mengingatkan bahwa sesuatu di rumah ini sedang menunggu saat untuk menampakkan diri.
Aminah berdiri lama di serambi setelah Dava pergi, menatap pekarangan yang masih diselimuti embun pagi. Udara dingin menusuk kulit, tetapi pikirannya lebih tertuju pada gudang tua di belakang rumah, gudang yang selalu dilarang Pak Tirtayasa untuk ia dekati. Larangan itu kini terasa semakin mencurigakan. Bau melati yang terus datang dan suara-suara misterius seolah berasal dari sana. Pagi itu Aminah bertekad mencari tahu. Ia menunggu sampai Pak Tirtayasa keluar rumah untuk pergi ke balai desa seperti biasa. Begitu sosok tua itu menghilang di jalan setapak, ia bergegas ke lorong belakang. Dava masih belum pulang dari ladang milik teman lamanya. Jadi rumah benar-benar sepi. Langkahnya pelan, namun jantungnya berdegup cepat. Kayu lantai berderit di setiap pijakan. Membuatnya beberapa kali menoleh ke arah pintu depan, takut Pak Tirtayasa tiba-tiba muncul. Gudang tua itu berdiri di sudut halaman. Pintunya terbuat dari papan jati gelap yang sudah lapuk di beberapa bagian. Gagang besinya dingin ketika disentuh, meninggalkan rasa logam di telapak tangan. Aminah menarik napas dalam-dalam lalu memutar kunci yang menggantung di sana. Mengejutkannya, kunci itu tidak dikunci rapat. Dengan sedikit tenaga, pintu berderit membuka, mengeluarkan suara nyaring yang menggema di udara pagi. Bau lembab bercampur asap kemenyan langsung menyergap hidungnya, bercampur samar dengan aroma melati yang entah datang dari mana. Cahaya matahari menembus celah dinding kayu, menyoroti debu yang menari di udara. Di dalam, gudang itu lebih luas dari perkiraannya. Rak-rak tua berisi barang-barang antik berjejer, kendi tanah liat, topeng kayu, kain kafan berdebu, dan belanga perunggu yang tergores simbol-simbol kuno. Di sudut, tampak meja kecil dengan lilin sisa terbakar, dan dupa yang sudah habis. Aminah melangkah hati-hati, matanya menangkap gulungan kain hitam yang terikat rapat. Ketika ia membukanya, seikat rambut panjang kering terjatuh, membuatnya menahan napas. Rambut itu tampak seperti milik perempuan. Di sampingnya ada botol kaca kecil berisi cairan merah pekat, yang tampak seperti darah kering. Jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba mengusir pikiran buruk. Mungkin ini hanya peninggalan upacara lama. Ia berusaha meyakinkan diri. Namun di meja ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah buku catatan kulit tua. Sampulnya tergores nama Tirtayasa yang pudar. Tangan Aminah gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan Pak Tirtayasa memenuhi lembaran. Catatan tanggal, nama-nama perempuan desa, dan kalimat-kalimat ganjil tentang darah murni dan warisan abadi. Beberapa catatan bahkan menyebut istri Dava dan penjaga garis keturunan. Aminah menutup buku itu cepat, napasnya tersengal. Kata-kata itu terasa seperti ancaman. Darah murni, penjaga garis keturunan, apa maksudnya? Suara lantai berderit di luar gudang membuatnya terlonjak. Dengan panik, ia mengembalikan catatan dan menutup pintu pelan dari celah. Ia melihat bayangan seseorang melewati lorong menuju rumah. Napasnya tercekat Pak Tirtayasa, ia mundur menempel ke dinding. Pak Tirtayasa berhenti di depan gudang, menoleh perlahan seperti mencium keberadaan seseorang. Matanya yang tajam menyapu sekitar, lalu ia mengeluarkan kunci dari saku dan mengunci pintu gudang dengan hati-hati. Tanpa menyadari, Aminah bersembunyi di balik pohon jati kecil tak jauh dari sana. Setelah lelaki tua itu berjalan pergi, Aminah masih berdiri kaku. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, ketakutan bercampur dengan tekad. Ia kini yakin gudang itu menyimpan rahasia gelap, dan catatan itu bukan sekadar tulisan iseng. Sepanjang siang, Aminah berusaha bertindak normal di depan Dava. Mereka makan siang bersama, berbincang ringan tentang rencana Dava membantu perbaikan jembatan desa. Namun setiap kali ia menangkap sorot mata Pak Tirtayasa yang mengawasi dari sudut ruang makan, ia merasa seolah rahasianya terbaca. Sore itu, Pak Tirtayasa duduk di serambi sambil merokok. Tatapannya tak lepas dari Aminah yang sedang menyapu. "Mina," panggilnya datar. Aminah menoleh, menahan napas. "Ya Pak." "Jangan sekali-kali masuk ke gudang," katanya perlahan. Nadanya penuh tekanan. "Banyak barang pusaka di sana. Bukan untuk perempuan muda. Bisa membawa sial." Aminah berusaha tersenyum. "Iya Pak, saya mengerti." Namun sorot mata tua itu menembus seperti pisau, seolah ia tahu Aminah telah melanggar larangan. Malam turun dengan cepat, hujan tipis kembali membasahi desa Renggala, menambah hawa lembab yang menyesakkan. Dava tertidur lebih awal, lelah setelah seharian membantu warga. Aminah bagaimanapun sulit memejamkan mata. Bayangan catatan dan benda-benda aneh di gudang terus menghantuinya. Sekitar tengah malam suara langkah pelan terdengar dari lorong.
Ia menahan napas, menajamkan telinga. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Aminah menggenggam selimut erat, menatap pintu yang sedikit terbuka. Suara napas berat terdengar. Lalu suara kunci berputar perlahan, namun pintu tidak terbuka lebih jauh. Hanya bergeser sedikit sebelum langkah itu menjauh kembali. Aroma melati kembali menyelinap ke dalam kamar, membuatnya mual. Aminah menatap Dava yang masih tertidur lelap, tak terganggu sama sekali. Ia ingin membangunkannya, tetapi ketakutan membuatnya membeku. Hatinya berdegup cepat, menyadari bahwa orang yang berdiri di depan pintu tadi kemungkinan besar adalah Pak Tirtayasa. Keesokan harinya, ketika Dava pergi ke sungai bersama teman-temannya, Aminah memberanikan diri untuk membuka percakapan dengan seorang tetangga, Bu Sarti, yang kebetulan lewat membawa sayuran. Bu Sarti, panggil Aminah dengan suara pelan. Boleh tanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Aminah menelan ludah. Apakah keluarga Tirtayasa memang punya tradisi atau pusaka khusus? Bu Sarti berhenti sejenak, menatapnya penuh arti. Kenapa kau tanya begitu? Hanya penasaran, rumah ini terasa berbeda. Bu Sarti menghela napas. Keluarga itu memang punya sejarah konon. Leluhur mereka percaya darah keturunan harus dijaga murni. Ada cerita lama tentang perjanjian kuno, tapi itu sudah lama dilupakan. Orang sekarang jarang mau membicarakannya. Aminah merasakan bulu kuduknya meremang. Perjanjian kuno, darah keturunan, semua kata itu selaras dengan catatan di gudang. Ketika Bu Sarti berlalu, Aminah menatap ke arah rumah tua yang menjulang di balik pepohonan jati. Pikirannya berputar-putar. Ia tahu ia tidak boleh tinggal diam, namun ia juga menyadari bahwa setiap geraknya kini diawasi. Di balik jendela, Pak Tirtayasa berdiri diam, sorot matanya tajam seperti pisau yang siap menusuk, mata yang seolah menyimpan rahasia gelap dan tekad untuk melindungi warisan darah yang hanya dia sendiri yang mengerti. Aminah menahan napas, merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke punggung. Rahasia rumah tua itu semakin terkuak, namun ancaman yang menyertainya pun semakin nyata. Dan di udara, wangi melati kembali hadir, pekat menyesakan, seperti peringatan dari sesuatu yang tak ingin dikhianati. Aminah menatap jendela yang kini dipenuhi bayangan malam. Matanya nyaris tak berkedip. Aroma melati yang semakin kuat itu terasa seperti kabut yang menelan ruang, menandai awal dari malam yang lebih panjang daripada sebelumnya. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan gemetar di tangan, tetapi kegelisahan terus menggumpal di dadanya. Sejak menemukan catatan rahasia dan benda-benda aneh di gudang, tidur Aminah menjadi kemewahan yang tak lagi ia miliki. Setiap malam, lorong kayu rumah tua itu seperti hidup. Ada saat-saat ketika lantai berderit pelan, seolah menahan bobot langkah yang berhati-hati. Ada pula suara napas lirih di balik pintu kamar, begitu dekat hingga bulu kuduknya berdiri. Namun setiap kali ia berani membuka pintu, lorong itu kosong, hanya disinari lampu minyak yang bergoyang tertiup angin entah dari mana. Malam-malam panjang ini menggerogoti kewarasannya. Aminah semakin sering terbangun dengan keringat dingin menempel di kulit, telinga tajam menunggu derit kayu berikutnya. Kadang ia merasa ada mata yang mengintip dari celah dinding, atau bayangan yang bergerak cepat di ujung pandangannya. Ia menolak untuk percaya bahwa semua itu hanya ilusi, terlalu nyata, terlalu teratur, seperti pola yang disengaja. Dava berusaha menemaninya, tetapi pekerjaan di desa memanggil. Perbaikan jembatan dan diskusi bersama para tetua menyita sebagian besar waktunya. Setiap kali Aminah memohon agar Dava tinggal di rumah, suaminya hanya menatapnya dengan wajah prihatin. "Aku akan cepat pulang, Mina," katanya berkali-kali. "Percayalah, tidak ada apa-apa di rumah ini, mungkin kamu terlalu lelah." Namun Aminah tahu yang ia rasakan bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang mengintai, menunggu, dan entah kenapa, ia yakin Pak Tirtayasa terlibat di dalamnya. Suatu malam, ketika Dava pergi sebentar ke rumah kepala desa, kegelisahan Aminah memuncak. Rumah itu sunyi, hanya diisi suara angin yang meniup daun jati. Ia mencoba menenangkan diri dengan duduk di ruang tengah sambil membaca doa, namun derit lantai dari arah lorong terdengar lagi, perlahan, berirama. Seolah seseorang sedang mendekat, jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Ia menoleh ke arah lorong, bayangan gelap tampak bergerak di ujung sana, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Lampu minyak di dekat pintu bergoyang, cahayanya menari-nari di dinding seperti lidah api. "Astagfirullah," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aminah menahan napas, tubuhnya kaku, hening, hanya suara jantungnya sendiri.
Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, lorong itu kembali kosong, namun aroma melati begitu pekat hingga membuatnya hampir pingsan. Ketakutan itu menumpuk. Begitu Dava kembali, Aminah memeluknya erat. "Mas, tolong, aku tidak sanggup lagi," bisiknya. "Setiap malam ada yang berjalan di lorong. Aku yakin bukan bayangan atau angin, tolong. Kita pergi dari sini." Dava menatapnya penuh iba, mengusap punggungnya lembut. "Kita bicarakan besok, Mina. Aku janji akan mencari cara. Malam ini kita kunci semua pintu." Mereka memeriksa setiap pintu dan jendela, memastikan kunci rapat. Namun bahkan setelah semua terkunci, Aminah tetap merasa diawasi. Keesokan harinya, Dava harus kembali ke balai desa lebih awal karena pertemuan mendadak. Aminah memintanya untuk tinggal, tetapi Dava menenangkan, "Hanya sebentar, aku akan pulang sebelum senja." Ketika rumah kembali sepi, Aminah duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Jemarinya gemetar saat menekan nomor Dava. Ketika panggilan tersambung, suara suaminya terdengar khawatir. "Mina, ada apa?" "Mas, aku mohon, kita harus pergi dari sini malam-malam ini. Aku merasa tidak aman, aku takut sesuatu terjadi." "Mina, sabar ya. Aku tahu kamu cemas, tapi aku butuh waktu untuk bereskan urusan di sini. Setelah itu kita bisa bicara soal pindah, kalau memang kamu mau." "Tidak mas, kita harus pergi secepatnya." Suara Aminah meninggi, hampir menangis. "Hingga aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Aku takut mas. Setiap malam ada yang mengawasi. Ada yang berjalan di luar pintu. Aku yakin itu bukan mimpi." Dava terdiam beberapa detik di seberang. "Aku akan pulang secepat mungkin. Kumohon kunci pintu dan tetap di kamar. Jangan buka untuk siapapun ya." "Baik mas, cepatlah pulang." Panggilan berakhir, meninggalkan suara napas Aminah yang tersengal. Ia menatap pintu kamar, mendengarkan setiap bunyi kecil. Hujan mulai turun pelan, menambah kesan mencekam. Tanpa Aminah sadari, di balik pintu kayu ruang tengah, seseorang berdiri diam. Pak Tirtayasa. Lelaki tua itu mendengarkan setiap kata yang terucap di telepon. Matanya redup namun penuh kilatan aneh. Senyum samar terbit di sudut bibirnya, senyum yang tak bisa Aminah lihat. Ia menoleh ke lorong, seolah memastikan tak ada orang lain. Lalu melangkah perlahan menjauh. Langkahnya nyaris tanpa suara di lantai kayu yang biasanya berderit. Senja turun dan Dava masih belum pulang. Aminah menatap jam berulang kali. Kegelisahan makin menjadi. Suara hujan di atap membuat setiap detik terasa lambat. Lampu minyak ia nyalakan di beberapa sudut, tapi bayangan yang menari di dinding hanya menambah rasa ngeri. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. "Tok, tok, tok." Aminah menegang. "Mas," serunya. Berharap itu Dava, tak ada jawaban. Ketukan itu berhenti lalu terdengar lagi. Lebih keras. "Tok, tok, tok." Ia menelan ludah, mendekat dengan hati-hati. "Siapa?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Hening." Ketukan berhenti. Aminah mundur. Jantungnya seperti hendak pecah. Ia memutuskan kembali ke kamar, mengunci pintu dan menahan napas. Di luar, langkah kaki terdengar pelan, bergerak di sepanjang lorong. Lantai kayu berderit, semakin dekat ke kamarnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Gagang pintu bergerak sedikit, seperti ada yang mencoba memutarnya. Aminah menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, langkah itu menjauh, lorong kembali hening. Ketika Dava akhirnya pulang, wajahnya basah oleh hujan dan kelelahan. Ia menemukan istrinya meringkuk di pojok kamar dengan mata merah. Aminah langsung memeluknya erat, tubuhnya gemetar. "Hebat mas, tolong. Kita harus pergi malam ini." Seseorang mencoba masuk ke kamar, bisiknya. Dava menatapnya lama, lalu mengusap pipinya. "Besok kita bicara, Mina. Kita akan temukan cara." "Aku janji." Namun di sudut ruang gelap, tak jauh dari sana, Pak Tirtayasa berdiri diam, matanya berkilat dalam bayangan. Senyum samar kembali muncul di wajahnya, seperti seseorang yang sabar menunggu saat yang tepat untuk menuntaskan sesuatu yang telah lama direncanakan. Dan di udara yang dingin, aroma melati semakin pekat, mengiringi malam yang tak lagi sekadar sunyi, melainkan ancaman yang merayap tanpa suara. Aroma itu masih menggantung ketika Aminah menutup pintu kamar dengan tangan gemetar. Dava tertidur lelap di ranjang setelah kelelahan bekerja seharian. Namun Aminah tak mampu memejamkan mata. Ia merasa setiap dinding kayu rumah tua itu berdenyut, menyalurkan detak yang bukan miliknya. Di luar, angin malam menjerit pelan di sela pepohonan jati, seperti peringatan yang tak ia pahami. Pak Tirtayasa belum terlihat sejak senja. Ketika Dava pulang,
Lelaki tua itu sudah menghilang entah kemana. Aminah sempat berharap mertuanya bermalam di rumah tetangga atau pos ronda. Tetapi perasaan itu tidak menenangkan. Justru ketidakhadiran Pak Tirtayasa terasa seperti bayangan besar yang kian mendekat. Jam dinding berdetak pelan. Jarum pendek merayap ke angka 12. Hujan rintik turun, mengetuk genting dengan irama monoton. Dalam cahaya lampu minyak yang temaram, Aminah duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang terkunci rapat. Setiap serat kayu pada pintu itu tampak hidup, seolah menunggu sesuatu untuk merobeknya. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari lantai lorong. Aminah menegang. Suara itu berbeda dari biasanya. Berat, lambat, dan pasti. Ia menoleh ke arah Dava. Namun suaminya tetap terlelap, napasnya dalam. Derit itu mendekat 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Aroma melati mendadak menebal, menusuk hidung hingga membuat Aminah mual. Gagang pintu berputar pelan, Aminah menahan napas, tubuhnya kaku. Kunci yang sudah ia pasang berderak. Seperti ditekan paksa seketika, ketukan keras mengguncang pintu. Dok, dok. Mas! Aminah mengguncang bahu Dava, namun suaminya hanya menggeliat pelan. Mas, bangun! Pintu kembali digedor, kali ini lebih keras, Dok. Dok, dok. Dava akhirnya terbangun, matanya masih setengah terpejam. Apa? Belum sempat ia selesai bicara. Suara berat yang sangat dikenali Aminah terdengar dari balik pintu. Buka, Dava, kita harus bicara, Pak Tirtayasa. Dava bangkit kebingungan. Bapak, ada apa malam-malam begini? Buka pintunya, suara itu rendah, nyaris geraman. Ini urusan keluarga. Aminah menarik lengan Dava. Suaranya lirih namun tegas. Jangan, Mas. Jangan buka. Namun gagang pintu bergetar semakin keras. Tiba-tiba terdengar bunyi logam beradu. Sesuatu yang berat menghantam kayu. Brak! Dava mundur, matanya melebar. Pak, hentikan. Kita bisa bicara besok. Tak ada jawaban. Hanya dentuman keras berikutnya yang membuat daun pintu nyaris copot dari engselnya. Aroma melati bercampur bau besi yang tajam. Dengan hentakan terakhir, pintu kamar terhempas terbuka. Di ambang pintu berdiri Pak Tirtayasa. Matanya memancarkan kilat yang tak lagi manusiawi. Di tangannya tergenggam sebilah golok besar. Kilapnya menangkap cahaya lampu minyak. Pak, Dava berteriak kaget. Apa yang Bapak lakukan? Dia bukan untukmu, Dava. Suara Pak Tirtayasa parau namun mantap. Darahnya harus kembali ke garis kita. Itu perjanjian leluhur. Bapak sudah gila. Dava melangkah maju. Namun Pak Tirtayasa mengayunkan goloknya ke udara. Membuat Dava terhenti. Kilatan besi itu nyaris mengenai wajahnya. Aminah menjerit, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Tubuhnya gemetar hebat. Pak, tolong, saya tidak mengerti. Pak Tirtayasa menatapnya tanpa berkedip. Kau membawa darah yang kami perlukan. Kau tidak bisa pergi, Aminah. Garis keturunan harus dijaga. Aku tak akan membiarkanmu merusaknya. Dava meraih kursi kayu di samping tempat tidur dan mengangkatnya sebagai perisai. Bapak, berhenti. Jangan sentuh istri saya. Pak Tirtayasa melangkah maju. Derit lantai menambah ketegangan. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan golok. Kursi di tangan Dava terbelah sebagian. Percikan kayu beterbangan. Pertarungan pecah di kamar sempit itu. Dava berusaha menahan serangan ayahnya. Tetapi kekuatan lelaki tua itu mengejutkan. Setiap tebasan golok memecah udara. Meninggalkan suara mendesis yang mematikan. Lari, Mina! Teriak Dava memanfaatkan celah untuk mendorong Aminah ke arah pintu. Aminah berlari keluar lorong yang remang. Lampu minyak di dinding bergoyang. Bayangannya menari liar. Di belakangnya terdengar suara benturan keras, teriakan Dava, dan derap langkah berat. Lorong panjang terasa seperti tak berujung. Nafas Aminah tersengal. Jantungnya nyaris pecah. Ia sempat menoleh, melihat Pak Tirtayasa sudah mengejar. Goloknya berkilat merah dalam cahaya lampu. Aminah menuruni tangga kayu dengan cepat, hampir terjatuh di ruang tengah. Bayangan gelap menutupi pintu keluar. Ia berlari ke dapur, berharap menemukan jalan ke pintu belakang. Namun pintu itu terkunci rapat. Kunci yang semalam ia pasang kini hilang entah kemana. Suara langkah mendekat, tok, 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 lambat tapi pasti Aminah berbalik, mencari tempat bersembunyi. Matanya menangkap lemari kayu besar. Ia melompat masuk dan menutup pintunya pelan. Menahan napas, aroma kemenyan dan melati bercampur, menyesakan lorong hening sejenak. Lalu suara golok menyeret lantai terdengar, disertai napas berat. Aminah, suara Pak Tirtayasa memanggil, pelan namun mengerikan. Jangan sembunyi, ini takdir kita.
Aminah menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir. Lemari bergoyang ringan ketika langkah itu mendekat. Celah pintu menampilkan bayangan besar dan kilat logam. Tiba-tiba pintu lemari terentak terbuka. Pak Tirtayasa menatapnya dengan mata penuh obsesi. Senyum samar di bibirnya. Akhirnya Aminah menjerit, melompat keluar dan mencoba berlari ke arah ruang depan. Tapi golok itu lebih cepat. Suara logam menembus daging menggema di rumah tua yang sunyi. Jeritan Aminah menembus malam, bercampur dengan suara hujan yang menggila di luar. Darah memercik ke lantai kayu. Merah pekat mengalir di selapapan yang tua. Aroma melati semakin kuat, seakan merayakan tragedi Dava yang terluka di bahu akibat tebasan sebelumnya. Terhuyung masuk ke dapur, matanya melebar saat melihat tubuh istrinya tergeletak. Cahaya hidup memudar dari tatapannya. Tidak. "Mina!" Dava berlari, namun Pak Tirtayasa menoleh. Wajahnya dingin tanpa rasa bersalah. Ini sudah digariskan. Ucap lelaki tua itu pelan. Suaranya nyaris seperti doa. Darah harus kembali. Dava menatap ayahnya dengan kemarahan dan duka yang tak terlukiskan. Tetapi sebelum ia sempat bertindak, Pak Tirtayasa berbalik, melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan bau tembakau dan melati yang menyesakan. Hujan deras terus mengguyur desa Renggala, menelan pekikan terakhir Aminah, dan membawa malam itu ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Rumah tua keluarga Tirtayasa berdiri diam, menyimpan rahasia berdarah yang baru saja menuntaskan satu babak dari kutukan yang telah lama berakar. Dava tiba di halaman rumah menjelang fajar, tubuhnya lelah dan basah kuyup setelah perjalanan panjang dari pelabuhan. Kereta sewaan yang membawanya hanya berhenti di jalan utama desa. Karena jalanan tanah licin, ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang dibingkai pohon jati. Setiap langkahnya ditemani suara rintik hujan dan gemericik air yang mengalir di parit. Aroma tanah basah menusuk hidung, bercampur dengan wangi melati yang anehnya terasa begitu kuat, seolah mekar serentak di seluruh penjuru desa. Dava menatap gerbang rumah yang setengah terbuka. Biasanya Aminah menunggu di teras dengan senyum hangat ketika ia pulang. Malam ini, tak ada cahaya lampu, tak ada bayangan tubuh ramping istrinya, hanya kegelapan pekat yang menyambut. Ia menelan ludah mendadak gelisah. "Mina." Suaranya hilang ditelan angin ketika ia mendorong pintu depan. Engselnya berderit panjang, menambah kesan angker pada rumah tua itu. Kegelapan menyergap dari segala penjuru. Lampu minyak di dinding sudah padam, menyisakan bau sisa asap yang dingin. Dava meraba saklar listrik, namun tak ada arus, hanya kesunyian. Langkahnya menjejak lantai kayu yang licin. Dalam cahaya samar dari kilatan petir, ia melihat jejak bercak merah yang memanjang di papan lantai, seperti garis yang sengaja ditorehkan untuk menuntun. Dava menunduk menyentuhnya. Cairan itu masih lengket, dingin darah. Jantungnya berdegup kencang. "Mina," panggilnya lebih keras kali ini. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi rintik hujan di atap dan hembusan angin yang menyusup melalui celah jendela. Dava mengikuti jejak itu melewati lorong panjang menuju ruang tengah. Setiap langkah menimbulkan bunyi berderak, seperti lantai protes terhadap berat rahasia yang dipikulnya. Bau melati kian menyengat, menusuk sampai ke tenggorokan. Ia hampir muntah karenanya. Ketika memasuki ruang tengah, matanya menangkap bayangan seseorang duduk di kursi rotan tua di sudut ruangan. Kilat menyambar, menyingkap sosok Pak Tirtayasa. Lelaki tua itu duduk tegak, mengenakan baju koko abu-abu yang basah di beberapa bagian. Noda gelap menempel seperti bayangan. Wajahnya tenang, hampir terlalu tenang. Mata menatap kosong ke arah pintu. Di tangannya, sebatang rokok kretek mengepul pelan. Aroma tembakau bercampur melati menciptakan bau yang membuat Dava mual. "Pak." Suara Dava pecah. "Apa yang terjadi di sini?" Pak Tirtayasa menoleh perlahan, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kau pulang lebih cepat dari yang kukira, nak." "Di mana Aminah?" Dava melangkah maju, matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak ada tanda-tanda istrinya, hanya percikan darah di lantai. Terseret ke arah dapur. "Aminah?" Pak Tirtayasa mengembuskan asap. Tatapannya tenang seolah pertanyaan itu tak penting. "Dia sudah pergi kemana?" Dava hampir berteriak. "Kenapa ada darah di lantai? Kenapa rumah gelap seperti ini?" Pak Tirtayasa memiringkan kepala. Wajahnya tetap datar. Kadang, seseorang memang harus kembali ke asalnya. Darah selalu menuntut pulang. Ucapan itu menusuk Dava seperti duri. Ia melangkah lebih dekat, menatap baju ayahnya yang basah dan ternoda. "Apa yang Bapak lakukan?" Pak Tirtayasa menatap balik tanpa gentar. "Yang perlu dilakukan demi keluarga, demi warisan darah kita, Bapak sudah gila."
Dava menggenggam kerah baju ayahnya, mengguncangnya. "Di mana Amina? Katakan." Rokok di tangan Pak Tirtayasa terjatuh. Percik apinya memendar singkat di lantai kayu. Namun lelaki tua itu tak melawan. "Jangan melawan takdir, nak. Darahnya memang bukan untukmu." Dava melepaskan genggaman dengan geram. Dorongan emosi membuatnya mundur beberapa langkah. Kepalanya berdenyut, napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah dapur, di mana jejak darah tampak lebih tebal. Dengan hati berdebar, Dava mengikuti jejak itu. Pak Tirtayasa hanya menatapnya pergi, tatapan yang entah penuh kebanggaan atau kesedihan. Di dapur, bau amis menyesakkan. Lantai kayu dipenuhi bercak merah gelap yang telah mengering sebagian. Dava menatap setiap sudut, lemari penyimpanan terbuka, peralatan masak berantakan. Dan genangan air hujan merembes dari celah jendela. Tidak ada Amina, ia memanggil lagi, suaranya parau. "Mina, tolong jawab aku." Tak ada jawaban. Hanya bunyi rintik yang monoton dan desiran angin yang seolah mengejek. Dava kembali ke ruang tengah, dadanya sesak. Pak Tirtayasa masih duduk di kursi rotan. Kali ini menatap lurus ke arah anaknya. "Kau tak akan menemukannya," ucapnya pelan. "Dia sudah menjadi bagian dari kita, seperti yang seharusnya." Dava mendekat. Amarahnya memuncak. "Bagian dari kita? Bapak bicara apa?" Pak Tirtayasa menatap ke arah jendela. Hujan yang mengguyur tampak memantulkan cahaya pucat. "Warisan keluarga ini lebih tua dari desa, dari darah kita sendiri." Perempuan itu hanya jembatan. Dava terdiam, ngeri oleh kata-kata yang tak masuk akal. "Bapak, apa yang Bapak lakukan pada istriku?" Pak Tirtayasa menoleh perlahan. Senyum samar yang sama menghiasi wajahnya. "Aku hanya memastikan garis keturunan tetap utuh. Darahnya kembali ke tempatnya. Kau akan mengerti suatu hari nanti." Dava merasakan gelombang ketakutan dan kebencian bercampur. Rumah tua itu kini terasa seperti makhluk hidup, mengurungnya dalam aroma melati yang semakin memabukkan. Setiap bayangan di dinding seakan bergerak, menertawakannya. Ia mundur ke pintu depan, pikirannya berpacu. Haruskah ia lari mencari bantuan, atau tetap di sini dan memaksa ayahnya bicara? Tetapi matanya menangkap kilatan samar di saku baju Pak Tirtayasa. Sebilah golok yang diselipkan rapi. Noda merah masih menempel di bilahnya. Jantung Dava berdegup kencang. Pak Tirtayasa menatapnya. Tatapan yang tak lagi sekadar milik manusia, melainkan sesuatu yang lebih purba. "Jangan pergi, Dava," ucapnya lembut, nyaris seperti ajakan. "Malam masih panjang. Kita masih harus berbincang tentang keluarga kita dan tentang takdir darah." Di luar, hujan mereda menjadi rintik halus, meninggalkan udara yang kian dingin dan aroma melati yang menyesakkan. Dava berdiri kaku, terjebak di antara kenyataan dan mimpi buruk, sementara rumah tua itu terus bernafas di sekelilingnya, menahan setiap rahasia yang menuntut darah sebagai jawabannya. Malam masih panjang, kita masih harus berbincang tentang keluarga kita. Dan tentang takdir darah. Kata-kata Pak Tirtayasa menggema di telinga Dava, bahkan setelah ia memutuskan mundur beberapa langkah, menatap ayahnya yang masih duduk dengan sorot mata yang sulit dipahami. Hening hanya suara rintik hujan yang kini mulai berhenti, meninggalkan udara basah yang menempel di kulit. Dava menelan ludah, matanya tak lepas dari kilatan logam golok di saku baju Pak Tirtayasa. Bau melati kian menyengat, seperti asap dupa yang tak terlihat. Tiba-tiba, lampu minyak di pojok ruangan berkerlap-kerlip sendiri. Sumbu apinya menipis lalu menyala lebih terang, kemudian redup kembali berulang-ulang. Dava terperanjat. Apa itu?" Bisiknya, matanya menatap lampu yang seolah hidup. Pak Tirtayasa mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, kurat ketenangan di wajahnya tergeser oleh sesuatu yang mirip dengan kebingungan. "Ini bukan aku," katanya pelan, suaranya serak. Derak kayu terdengar dari langit-langit, diikuti bunyi ketukan halus dari dinding, seperti jari-jari mengetuk irama tertentu. Dava menoleh ke segala arah. Ketukan itu merambat, berpindah dari dinding ke lantai, lalu berhenti mendadak. Kemudian suara itu datang. Dava. Suara lirih familiar menembus kesunyian. Dava membeku. Itu suara Amina, lembut, serak, namun jelas. Dava. Panggilan itu terdengar lagi. Kali ini dari arah lorong gelap yang memanjang ke belakang rumah. Dava menatap ke sana. Dadanya berdegup kencang. "Mina?" Suaranya pecah. Setengah tak percaya Pak Tirtayasa menegang, wajahnya memucat. "Itu tidak mungkin," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Lampu minyak kembali berkerlap-kerlip lalu padam seketika, menenggelamkan ruangan dalam kegelapan.
Hanya kilatan petir dari luar jendela yang sesekali menyingkap bayangan mereka. Dava, suara itu kini terdengar lebih dekat, seolah tepat di belakang mereka. Dava menoleh cepat, matanya menyesuaikan dengan gelap sekilas. Ia melihat sesuatu di cermin tua yang tergantung di dinding. Sebuah bayangan perempuan berdiri diam, rambutnya basah terurai. Matanya kosong namun menatap langsung ke arahnya. "Aminah," seru Dava. Langkahnya spontan maju ke arah cermin. Namun bayangan itu lenyap secepat kilat, meninggalkan pantulan dirinya yang gemetar. Pak Tirtayasa berdiri, tangannya sedikit bergetar. Ini hanya permainan pikiran," ucapnya. Meski suaranya goyah, arwah tak bisa kembali. "Itu bukan Aminah." Belum sempat Dava menjawab, suara pintu di ujung lorong berderit keras, terbuka dengan hentakan yang membuat seluruh rumah bergetar. Hembusan angin dingin masuk, membawa aroma melati yang kian menyesakkan Dava. Suara itu kembali, kali ini lebih jelas seperti bisikan tepat di telinga. Dava merasakan napas dingin menyentuh kulitnya. Pak Tirtayasa melangkah mundur, wajahnya pucat. "Aminah," suaranya terdengar nyaris seperti doa, namun mata tuanya menampilkan rasa takut yang nyata. Ketika kilat menyambar lagi, Dava melihatnya. Di ujung lorong sosok Aminah berdiri, gaun tidurnya robek dan basah darah. Rambutnya menutupi sebagian wajah, mata yang biasanya hangat kini tampak gelap, dalam menatap lurus ke arah mereka. "Astagfirullah." Dava bergumam nyaris jatuh berlutut. Pak Tirtayasa menatap sosok itu dengan mata terbelalak. "Tidak, ini tidak mungkin. Kata-katanya terputus, napasnya memburu. Sosok Aminah melangkah maju tanpa suara. Setiap gerakannya disertai aroma melati yang kian pekat, hingga Dava merasa udara tak lagi bisa dihirup. Lampu yang tadinya padam tiba-tiba menyala sendiri. Namun sinarnya redup, memantulkan bayangan Aminah ke seluruh dinding. "Apa yang kau lakukan padaku, Pak?" Suara itu lirih namun jelas, seolah keluar dari mulut sosok yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka. Pak Tirtayasa mundur, punggungnya menabrak dinding. Aku hanya menjaga warisan, hanya melindungi." Suaranya bergetar. "Melindungi?" Suara Aminah bergema. Kali ini seolah datang dari segala arah. "Darahku kau tumpahkan, demi warisan apa?" Dava berdiri terpaku, pikirannya kacau antara ketakutan dan keinginan mendekat. "Mina, kalau itu kamu, apa yang bisa aku lakukan?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok Aminah menoleh kepadanya. Mata gelap itu seketika melembut, seperti sebersit kenangan, namun hanya sekejap. Tatapannya kembali dingin saat memandang Pak Tirtayasa. Lantai kayu di bawah kaki lelaki tua itu berderak. Retakan kecil muncul seolah rumah ikut marah. Dari langit-langit debu turun seperti hujan tipis. Pak Tirtayasa menutup telinganya. Namun bisikan tetap menembus, "Kau akan menebusnya." "Tidak, hentikan." Pak Tirtayasa menjerit. Wajahnya pucat pasi. Dava melangkah maju, ingin menahan ayahnya. Namun udara tiba-tiba menjadi begitu dingin hingga tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya terlihat seperti uap di udara. Sosok Aminah kini melayang beberapa sentimeter dari lantai. Gaunnya berkibar seolah ditiup angin yang tak ada. Bayangan di cermin-cermin rumah meniru gerakannya, seakan seluruh dinding memantulkan kemarahan. Pak Tirtayasa merosot ke lantai, tangannya menutup mata. "Ampun, Aminah, ampun." Dava tak sanggup lagi membedakan antara nyata dan tidak. Lampu-lampu kembali menyala mati dengan cepat, membuat ruangan seperti diselimuti kilatan petir tanpa henti. Suara bisikan memanggil namanya, lalu menghilang, lalu muncul lagi. "Aku di sini, Dava." Suara Aminah terdengar lembut di dekat telinganya, membuat bulu kuduknya merinding. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sampingnya. Pak Tirtayasa mulai bergumam doa-doa, suaranya parau. Namun setiap kali ia mengucap nama Tuhan, bisikan lain menimpali, menirukan ucapannya dengan nada mengejek. "Cukup!" Dava akhirnya berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah. "Kalau kau memang Aminah, tunjukkan apa yang harus kulakukan." "Aku di sini." Kilatan cahaya terakhir menyambar. Sosok Aminah mendadak hilang, meninggalkan aroma melati yang begitu pekat hingga membuat Dava hampir pingsan. Rumah kembali sunyi. Hanya suara napas berat Pak Tirtayasa yang terdengar. Namun di cermin tua itu bayangan Aminah tetap tinggal, menatap mereka dengan mata yang tak berkedip. Seolah menunggu, Pak Tirtayasa mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan ketakutan bercampur rasa bersalah. Dia tidak akan pergi. Bisiknya nyaris tak terdengar. Dia menuntut darah dan ini. Baru awalnya Dava berdiri kaku. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia menatap bayangan istrinya yang masih terpampang di cermin.
Merasakan kehadirannya begitu dekat meski tak terlihat, dan di udara yang dingin dan lembab itu, wangi melati semakin memabukkan, tanda bahwa arwah yang mereka kira telah pergi kini benar-benar kembali, membawa amarah yang tak akan mudah diredam. Dia menuntut darah, dan ini baru awalnya. Bisikan Pak Tirtayasa masih menggema di kepala Dava. Bahkan ketika rumah tua itu kembali terdiam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun wangi melati yang begitu pekat tetap menggantung di udara, menandakan bahwa malam itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti desa Renggala. Dari celah jendela, Dava menatap keluar dengan mata sembab. Malam penuh teror seolah tak memberi kesempatan untuk benar-benar memejamkan mata. Sementara itu Pak Tirtayasa duduk di kursi rotan dengan wajah pucat, tatapan kosong menembus dinding. Lelaki tua itu nyaris tak bergerak, hanya jemarinya yang kadang bergetar tanpa alasan. Aroma melati yang semalam memenuhi setiap sudut rumah rupanya tidak hilang saat fajar, malah baunya kini menyebar hingga ke pekarangan. Ketika Dava membuka pintu depan, hembusan udara pagi membawa wangi bunga itu semakin kuat, menusuk hidung dengan rasa getir yang sulit dijelaskan. Beberapa tetangga yang lewat menoleh dengan raut heran, beberapa lagi menutup hidung dan bergegas menjauh. Di kejauhan, gonggongan anjing bersaut-sautan, lebih nyaring dan tak beraturan dibanding biasanya. Ayam-ayam tak berani keluar dari kandang, dan kuda-kuda di kandang samping balai desa dikabarkan terus meringkik sejak dini hari. "Mas, apakah kau juga mencium baunya?" tanya seorang ibu parubaya dari seberang jalan. Ketika Dava keluar pagar, Dava hanya mengangguk enggan menjelaskan. "Bunga jati mungkin sedang mekar," katanya singkat meski dalam hati ia tahu itu dusta. Namun kabar aneh itu menyebar cepat. Siang harinya, sekelompok tetua desa datang ke rumah mereka. Wajah-wajah penuh tanya dan kekhawatiran memenuhi teras. "Pak Tirtayasa," ucap Pak Lurah sambil mengatupkan tangan di depan dada. "Kami semua gelisah. Sejak subuh bau melati menyelimuti seluruh jalan. Banyak yang mengatakan bau itu paling pekat di sekitar rumah ini." Pak Tirtayasa yang sedari tadi duduk diam hanya menatap mereka dengan mata sayu. "Melati? Bunga itu memang tumbuh di halaman belakang," jawabnya datar. "Angin mungkin membawa baunya." "Bukan hanya bau, Pak," sela seorang lelaki muda. "Beberapa warga melihat sosok perempuan bergaun putih di sekitar rumah ini tadi malam. Ada yang mengira itu arwah, dan anjing-anjing kami tak berhenti menyalak ke arah rumah Bapak." Dava menegang. "Sosok bergaun putih?" Amina Pak Tirtayasa mengerutkan kening. Orang desa terlalu banyak berimajinasi. Mungkin hanya embun dan bayangan pohon. Namun tatapan matanya tak bisa membohongi siapapun. Ada kegelisahan yang bersembunyi di balik ketenangan suaranya. Para tetua saling pandang. Tak puas dengan jawaban itu Pak Tirtayasa. "Mohon maaf," lanjut Pak Lurah dengan hati-hati. "Desa ini tak pernah mengalami hal seperti ini. Hewan-hewan resah, orang-orang mulai ketakutan. Kami perlu kepastian bahwa ini bukan pertanda buruk." Pak Tirtayasa menutup mata sejenak, seperti menahan sesuatu. Ketika membuka kembali, ia menuaspor ke satu persatu. "Jika ada pertanda buruk, pulanglah jaga rumah masing-masing. Jangan terpengaruh omongan tak jelas." Nada suaranya tajam, membuat para tetua terdiam sejenak. Mereka akhirnya pamit dengan raut tak yakin, meninggalkan Dava dan ayahnya dalam keheningan yang tebal. Sore menjelang, teror semakin meluas. Anak-anak desa menolak keluar bermain karena kabar angin tentang perempuan melati yang menampakkan diri di tepi jalan jati. Seorang pemuda bersumpah melihat bayangan putih melintas di kebun pisang. Melayang tanpa jejak kaki, seekor kambing ditemukan mati mendadak di kandang. Tanpa luka, namun bulu-bulunya basah oleh embun yang beraroma melati. Di rumah Dava mencoba menenangkan diri. Namun suara-suara aneh kembali muncul. Bisikan samar terdengar dari sudut lorong. Kadang memanggil namanya, kadang sekadar mengulang doa yang pernah Amina ucapkan. Lampu-lampu berkerlip seperti malam sebelumnya. Meski tidak ada angin yang cukup kencang, Pak Tirtayasa semakin jarang berbicara. Ia lebih banyak duduk di kursi rotan, menatap lantai dengan mata merah. Dava beberapa kali memergokinya bergumam pelan, entah doa atau mantra. "Ayah, kita harus bicara." Dava akhirnya memberanikan diri ketika malam turun. Ini bukan sekadar bunga melati atau kabar angin. Desa mulai panik. "Ayah tahu ada sesuatu yang terjadi, kan?" Pak Tirtayasa menoleh perlahan. Wajahnya seperti diukir oleh rasa lelah yang mendalam. "Aku sudah bilang, arwah tak bisa kembali," katanya pelan. "Tapi
Kadang darah yang ditumpahkan menolak untuk diam. Dava menelan ludah, merasakan hawa dingin merayap ke tulang. Apa maksud ayah? Lelaki tua itu menatap ke arah jendela, ke gelap pekat di luar sana. Apapun yang kulakukan mungkin sudah terlambat, dia akan menuntut. Kata-kata itu menggantung, diiringi hembusan angin malam yang membawa aroma melati kian kuat. Di luar desa Renggala mulai menutup diri, pintu-pintu rumah terkunci rapat. Lampu-lampu minyak menyala lebih awal, namun ketakutan tak bisa dibendung. Beberapa pemuda berkumpul di pos ronda, bersenjatakan bambu dan parang. Mata mereka terus menatap ke arah rumah Tirtayasa yang kini dianggap pusat keganjilan. Kalau memang arwah, kita harus panggil dukun, bisik seorang pemuda. Takutnya, ini jadi bencana buat desa. Yang lain menambahkan, tapi kalau ini perbuatan manusia, siapa yang bisa kita curigai? Rumah itu terlalu sunyi, seolah menunggu. Sementara itu di balik tirai rumah, Dava melihat sendiri kerumunan kecil di pos ronda. Wajah-wajah cemas itu memandang ke arah mereka, menuntut jawaban yang tak bisa ia berikan. Ketika malam semakin larut, gangguan kembali memuncak. Semua anjing di desa menyalak bersahut-sahutan, diikuti lenguhan sapi dan ringkikan kuda. Bulan tertutup awan membuat kegelapan menebal, lalu terdengar jeritan dari arah selatan desa. Jeritan seorang perempuan. Warga berlarian ke arah suara, namun tak menemukan apapun selain bau melati yang menusuk. Mereka kembali dengan wajah pucat, beberapa gemetar tak henti. Dia lewat di depan kami, kata seorang ibu dengan suara bergetar. Perempuan itu putih, matanya kosong. Desa Renggala pun resmi diliputi teror. Malam itu, tak ada yang berani tidur. Lampu-lampu menyala sampai fajar, doa-doa dipanjatkan di setiap rumah. Di dalam rumah tua, Dava mendengar semua kegaduhan dari kejauhan, namun yang paling menakutkan bukanlah suara anjing atau teriakan warga, melainkan bisikan lembut yang kembali memanggilnya dari dalam kamar Amina. Dava, ia menoleh ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Aroma melati merambat keluar, lebih tajam dari sebelumnya, seperti undangan yang tak bisa diabaikan. Pak Tirtayasa masih duduk di kursi, namun kini matanya terpejam. Wajahnya seperti patung yang dihantui rasa bersalah. Di luar, desa menahan napas menunggu fajar, namun Dava tahu, fajar saja mungkin tak cukup untuk menghentikan arwah yang telah bangkit. Dan kini menuntut balas di desa Renggala. Aroma melati yang merambat dari kamar Amina seperti undangan yang tak bisa diabaikan, menyusup ke hidung dan menyesakkan dada. Dava berdiri kaku di ambang pintu, tepat di mana bisikan lembut itu baru saja memanggil namanya. Dari balik kegelapan kamar, udara terasa lebih dingin, dan keheningan yang pekat seolah menelan semua suara desa yang cemas di luar. Di ruang tengah, Pak Tirtayasa masih duduk di kursi rotan, mata terpejam seperti patung yang menunggu vonis. Namun kini jemarinya menggenggam erat lengan kursi, buku-buku jarinya memutih. Dia sudah datang, gumamnya lirih. Nyaris tak terdengar. Dia menuntut, seperti yang seharusnya. Dava menoleh dengan jantung berdegup cepat. Ayah, apa maksudnya? Siapa yang menuntut? Pak Tirtayasa membuka mata. Sorot matanya merah, namun di balik kemarahan itu terselip rasa takut yang tak pernah Dava lihat sebelumnya. Amina mengucapnya berat seperti mengaku dosa. Dia tidak akan pergi sebelum yang lama. Terungkap, hembusan angin tiba-tiba menerpa ruangan meski semua jendela tertutup rapat, tirai berkibar, lampu gantung bergoyang, dan suara dentingan halus terdengar dari dinding. Seperti kuku yang menggaruk perlahan, Dava mundur selangkah, tatapannya beralih ke lorong menuju kamar Amina. Dia hanya ingin kau tahu, bisik Pak Tirtayasa. Tahu apa yang kulakukan, apa yang kita lakukan. Kata-kata itu menggantung ketika cahaya redup lampu mendadak berkerlip. Suara perempuan terdengar lagi, bukan hanya bisikan kali ini, melainkan lirih yang jelas mengiris hati. Kebenaran Dava. Kebenaran. Dava menelan ludah. Keberanian terhimpit ketakutan. Ayah, katakan semuanya sekarang. Pak Tirtayasa berdiri perlahan. Tubuhnya tampak lebih renta dari sebelumnya. Ia melangkah ke arah gudang belakang, tempat yang dulu ia larang keras untuk dibuka. Dava mengikuti, langkahnya berat. Ketika pintu gudang terbuka, hawa dingin menyembur keluar, membawa aroma tanah basah dan melati yang lebih tajam. Di dalam gudang, cahaya lampu minyak menyingkap tumpukan benda-benda ritual, kain merah, kendi berisi cairan hitam, dan tumpukan catatan tua berisi tulisan tangan Pak Tirtayasa. Di dinding tergantung foto keluarga lama.
termasuk potret perempuan muda yang mirip Amina namun mengenakan kebaya gaya lama. Wajahnya menatap tajam, mata seolah hidup. Itu nenekmu. Ratna, kata Pak Tirtayasa lirih, dia mati karena perbuatan kakekmu, perjanjian darah, warisan kegelapan yang menuntut setiap laki-laki keturunan Tirtayasa untuk meneruskan. Aku, suaranya bergetar. Aku mencoba mengakhirinya tapi juga terperangkap. Dava merasakan darahnya berdesir. Apa hubungannya dengan Amina? Pak Tirtayasa menunduk. Aku melihat Amina sebagai ancaman keturunan kita harus tetap murni, begitu kata keyakinan lama. Dia menolak upacara. Aku takut warisan ini hilang. Suara lelaki tua itu pecah. Aku mengangkat tangan padanya. Aku yang membunuhnya. Henning mendadak menelan gudang dari sudut ruangan. Suara langkah lembut terdengar. Mendekat perlahan, Dava menoleh dan melihatnya. Sosok Amina. Gaun putihnya berkilau samar dalam cahaya lampu minyak. Rambut hitam terurai menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat seperti kabut, namun mata yang dulu penuh cinta kini menyala dengan duka dan amarah. Pak Tirtayasa, suara Amina bergema. Lebih jelas daripada bisikan sebelumnya. Dosa yang kau sembunyikan tak akan hilang. Pak Tirtayasa gemetar hebat, lututnya nyaris tak sanggup menopang. Amina, maafkan aku. Namun Amina tak mendekat ke Dava. Pandangannya tertuju hanya pada lelaki tua itu. Udara semakin dingin. Embun melati menetes dari langit-langit seperti hujan tipis, maaf. Suaranya kini menggema dari segala arah. Kau mengurungku, menyebutku ancaman, menutup kebenaran keluargamu sendiri. Pak Tirtayasa menutup wajah dengan kedua tangan. Aku ingin melindungi garis keturunan. Aku takut warisan itu hilang. Warisan dosa. Potong Amina dengan nada yang tak bisa ditawar. Kau mewarisi kekejaman dan kini dosa itu menuntut. Bukan aku yang memulainya, tapi kaulah yang mengakhirinya dengan darah. Lampu minyak berkelip, nyaris padam. Bayangan Amina bergerak lebih dekat, meski kakinya nyaris tak menapak lantai. Dava berdiri di antara mereka, kebingungan antara ketakutan dan keinginan melindungi ayahnya. Meski hatinya muak mendengar pengakuan tadi, Amina, tolong. Dava mengangkat tangan. Jangan sakiti ayah, aku butuh jawaban. Bukan balas dendam. Sosok Amina menatap Dava sejenak, dan untuk sesaat mata itu melunak, menampakkan kesedihan yang mendalam. Dava, ucapnya lembut, kau harus tahu kebenaran agar tak terjerat seperti dia. Jangan lanjutkan darah yang busuk ini. Putuskan rantai yang mereka paksa kau warisi. Pak Tirtayasa menunduk, bahunya terguncang oleh isakan. Aku menyesal, lirihnya. Ampuni aku. Ratna, Amina. Semua yang kulukai. Suara angin tiba-tiba menggelegar, membuat dinding gudang bergetar. Lampu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Namun dalam gelap itu, cahaya putih samar menyelubungi sosok Amina. Semakin terang hingga nyaris menyilaukan. Aku tak butuh maafmu, suara Amina menggema. Aku butuh keadilan, Pak Tirtayasa berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Dava hanya bisa menahan napas, jantungnya berpacu tak beraturan. Aroma melati kini begitu pekat hingga membuat kepala pening. Kemudian dengan lembut namun tegas Amina mengangkat tangan, seolah memberikan restu atau hukuman. Angin berputar di sekeliling mereka, membawa bisikan yang tak terurai. Pak Tirtayasa menjerit pelan, tubuhnya menegang, lalu terhuyung ke lantai. Dava berlari, memeluk ayahnya yang tergeletak. Pak Tirtayasa masih bernapas namun matanya kosong, menatap jauh seakan melihat sesuatu yang tak bisa dijangkau. Dia menjemput. Gumamnya lemah, sebelum akhirnya terdiam. Ketika Dava menoleh, sosok Amina perlahan memudar. Mata itu menatapnya terakhir kali. Lembut namun penuh pesan. Putuskan rantai itu, Dava. Jangan ulangi. Cahaya putih menghilang, meninggalkan hanya aroma melati yang perlahan memudar. Fajar menyingsing di desa Renggala dengan langit berwarna merah pucat. Warga menemukan rumah Tirtayasa sunyi, namun tercium wangi melati samar yang tak kunjung hilang. Dava duduk di beranda, memandang matahari terbit dengan pandangan kosong. Di sampingnya Pak Tirtayasa terbaring diam, napasnya masih ada tapi lemah, seperti telah kehilangan jiwa. Kebenaran kini terbuka. Obsesi gelap keluarga Tirtayasa terkuak bersama darah dan penyesalan. Dava tahu hidupnya tak akan pernah sama, namun satu hal pasti, rantai dosa yang diwariskan turun-temurun telah pecah, dan di balik semerbak melati yang tersisa, Amina akhirnya mendapatkan keadilan yang ia tuntut sejak malam berdarah itu.
Aroma melati yang samar sejak fajar itu tetap bertahan, menggantung di udara seperti kabut yang enggan sirna. Dava duduk di beranda, pandangan matanya tak lepas dari hamparan sawah yang mulai disinari cahaya keemasan matahari. Di sampingnya, tubuh Pak Tirtayasa terbujur kaku. Napasnya terhenti sepenuhnya hanya beberapa jam setelah teriakan dan bisikan malam yang mencekam itu. Tidak ada jejak luka, tidak pula tanda-tanda perlawanan. Hanya wajah lelaki tua yang membeku dengan ekspresi campuran penyesalan dan ketakutan. Dava masih bisa merasakan dinginnya embusan angin dini hari yang membawanya pada ingatan semalam. Cahaya putih Aminah yang menuntut keadilan, pengakuan berdarah yang keluar dari bibir ayahnya, dan akhirnya keheningan yang menelan segalanya. Kini, keheningan itu tidak lagi menakutkan. Rasanya seperti jeda, seperti keputusan yang sudah diambil semesta. Para tetangga berdatangan begitu kabar kematian Pak Tirtayasa menyebar. Mereka datang dengan wajah cemas. Sebagian menunduk ketika melangkah melewati gerbang kayu yang tua. Bau melati yang tajam membuat mereka berbisik-bisik, saling melempar tatap khawatir. Seorang ibu tua menutup hidungnya pelan. Berdesis lirih, seperti rumah yang disapa arwah. Dava menjawab dengan senyum kaku dan anggukan singkat. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Kata-kata tak akan mampu menampung apa yang terjadi di dalam rumah ini. Perjanjian darah yang diwariskan turun-temurun, kegilaan yang menyaru sebagai tradisi, dan cinta yang dibungkam menjadi dendam. Menjelang siang, jenazah Pak Tirtayasa dimandikan dan disemayamkan. Para lelaki desa yang membantu memandikan jenazah berulang kali menatap sekeliling, seolah merasa ada mata yang mengawasi. Tubuhnya seperti sudah lama dingin, bisik salah satu dari mereka. Padahal baru saja meninggal. Dava mendengarnya tapi hanya menunduk. Ketika peti kayu sederhana diturunkan ke liang lahat di pemakaman keluarga, angin berembus lebih kencang dari kejauhan. Beberapa warga mengaku mencium aroma melati yang lebih pekat, bahkan sampai ke tepi jalan. Anak-anak menatap langit yang seolah berkabut, meski matahari sedang terik. Seorang kiai tua memimpin doa dengan suara bergetar, seperti menangkis sesuatu yang tak kasat mata. Usai pemakaman, Dava menutup rumah tua itu. Ia menyalakan setiap lampu sebelum memadamkannya satu persatu, menandai berakhirnya babak kelam keluarga Tirtayasa. Di setiap ruangan, bau melati tetap menempel, menolak pergi meski jendela-jendela dibuka lebar. Bahkan di gudang belakang, tempat rahasia berdarah itu terkuak, harum melati lebih kuat daripada bau kayu dan tanah. Malam pertama setelah kematian sang ayah, Dava memilih tidur di ruang depan dengan lampu menyala. Ketika mata hampir terpejam, suara lirih yang begitu dikenal kembali terdengar. Dava, lembut nyaris seperti bisikan sayang yang dulu sering didengarnya dari Aminah. Ia membuka mata perlahan, menoleh ke arah pintu, dan untuk sekejap melihat bayangan putih berdiri di ujung lorong. Rambut hitam panjang, gaun putih yang berkilau samar, mata yang menatapnya dengan damai. Aminah. Suaranya serak. Sosok itu tidak mendekat, hanya menatap dengan tatapan penuh pesan. Aroma melati semakin tajam, memenuhi dada Dava dengan kenangan tawa lembut Aminah. Tangan halusnya saat mereka berdua menatap laut di senja hari. Lalu perlahan sosok itu memudar, menyisakan ruangan yang kembali sunyi. Tidak ada rasa takut, hanya kerinduan yang menyesak. Keesokan harinya, Dava meninggalkan desa Renggala. Ia menutup pintu rumah rapat-rapat, mengunci setiap jendela, dan menaruh kunci di saku. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi. Di bawah terik matahari, rumah tua itu berdiri megah namun muram, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka lagi. Bau melati masih samar meski angin siang bertiup kencang. Warga desa tetap bercerita malam-malam setelah itu. Mereka mengaku mendengar langkah kaki lembut di sekitar pekarangan rumah tua. Beberapa melihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri di beranda, menatap jalan desa seakan menunggu seseorang. Bau melati kerap tercium hingga ke rumah-rumah tetangga. Meski musim hujan belum tiba dan tak ada pohon melati yang mekar, anak-anak dilarang bermain dekat rumah Tirtayasa, dan orang tua mereka berbisik-bisik menyebut nama Aminah dengan nada hormat sekaligus takut. Itu rumah arwah yang menuntut keadilan, kata mereka. Jangan berani macam-macam di dekat sana. Tahun-tahun berlalu, namun legenda desa Renggala hanya semakin kuat. Orang-orang yang lewat malam hari mengaku mendengar bisikan halus dari balik pagar kayu. Suara perempuan yang menanyakan kebenaran, atau sekadar menyebut nama Dava. Beberapa pendatang yang nekat bermalam di rumah itu bercerita tentang mimpi yang sama.
ladang melati yang tak berujung, dan sosok perempuan yang menatap dari kejauhan. Menebar wangi semerbak yang tak pernah pudar, Dava sendiri tak pernah kembali. Ia memilih menetap di kota pelabuhan, bekerja jauh dari laut namun tetap dekat dengan riuh kehidupan, namun setiap malam tertentu. Terutama ketika angin dari arah timur membawa aroma lembut bunga, ia terbangun dengan dada sesak. Seolah ada seseorang yang berdiri di dekatnya, mengingatkan bahwa kisah di desa Renggala tidak pernah benar-benar selesai. Di hatinya, Dava tahu Amina tidak pergi. Ia bukan arwah pendendam, melainkan penanda bahwa kebenaran tidak bisa dikubur, dan dosa yang diwariskan tidak akan hilang hanya dengan kematian pelaku. Bau melati adalah saksi, peringatan abadi bagi siapapun yang mencoba menyembunyikan kegelapan di balik tembok keluarga. Desa Renggala pun menerima takdirnya. Malam-malam wangi melati menjadi bagian dari kehidupan. Semacam doa yang tak terucap, warga belajar untuk menunduk hormat setiap kali melewati rumah tua itu, membiarkan angin membawa pesan yang tak kasat mata. Dosa tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk diingat. Dan di sana, di sudut desa yang sepi, rumah kayu Tirtayasa berdiri bisu, dikelilingi aroma melati yang tak pernah pudar, seakan Amina masih berjalan di dalamnya, menjaga rahasia dan keadilan yang sudah terpatri untuk selamanya.